Hai semuanya, kembali lagi ke Shadowplay RPG. Berikut adalah video lanjutan dari sesi kemarin. Silahkan menikmati. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalian sudah berdandan, pakai bajunya, dressnya. Regin juga udah sebenarnya berubah, cuman dia nggak berubah. Gue nggak seniat itu juga ngerubahnya, ya kan? Core gue cuman, magnificent, magnificent, gitu. Terus Miss Arya bilang, terus Andi dipanggil, terus habis itu ada satu lagi, itu adalah Gijin ikut. Tuh. Akhirnya dia muncul kayak, kalian udah, wow, siapa pria ganteng itu nih, comel. Terima kasih loh Babang, gitu kan. Masih inget dong sama Michi. Tetap gantengnya jadi berubah. Oh iya dong, inget dong ya. Oh iya, jangan lupa gitu, aku kasih kamu tips. Tuh. Tipsnya adalah kalau kamu mau mencium seseorang, itu olesin honey-nya dulu ke bibir biar rasanya manis. Astaga. Cium apa? Oh, boleh. Habis itu melirik ke belakang. Ih, cantiknya Regin. Aduh, ayo gandeng. Saya menggandeng gitu. Kamu ngeliat Gijeng tuh dandanannya kayak rocker gitu dia. Baju kulit, ada apa namanya, duri-durinya dikit gitu kan. Dandanannya kayak rocker gitu. Dia pede dengan kerokerannya dia. Tapi jualan jamu. Ya, Miss Arya. ya. Itu kan nggak ikut ya waktu bertarung semalam ya. Tolong dikasih tahu pada dua sejoli ini ya. Jangan sampai bikin semak-semak bergoyang di rumahnya Raja ya. Kata Miss Aryanya, tenang gitu. Kalian dengerin ya. Gitu. Jangan macam-macam di perjamuan. Katanya Rijin sama Gijin. Kita sih nggak janji ya kalau sehabis itu. Gitu. Cuman yang pasti kita harus menikmati makan enak. Oke? Oke. Terus akhirnya Miss Arya minta Rudolf ngasih aba-aba ke Rudolf, jadi Rudolfnya mengokekan. Jadi di sini mereka minta untuk dibagi jadi 2 grup. Tuh. Jadi ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dibagi 2 grup, 6 ke Rudolf, 5 ke Miss Arya. Tuh. Kita akan teleport ke sana. Tuh. Jadi kalian tidak perlu harus jalan kaki. Kita nggak punya duit buat beli kereta ya. Kalian juga bukan raja, jadi ntar pakai kereta. Oke? Kita akan teleport. Gitu. Mr. Rudolf akan membantu separohnya dan Mr. Rudolf akan membantu separohnya dan aku akan membantu separuhnya. Tuh. Jadi silakan berkumpul. Ayo, siapa yang di sekitarku dan siapa yang di sekitarnya dia. Gijin sama Regin dan aku di sini gitu. Aku nggak mau pindah-pindah. Mr. Finn lebih percaya sama Miss Arya, jadi dia di sini. Jadi sisa 3 lagi di sini, sisanya di sebelah sana. Gue mau ke Miss Arya. Serem, lebih percaya soalnya. Kamu ke Miss Arya, berarti kamu kumpul di atas sini. Hah? Ini timpang sebelah nggak sih? Nggak, kurang 2. Juga. Oh, gitu. Oke. Michi sama cowok-cowok. Oke, semuanya pegangan. Ini lagi minta lah biar sama. Ya. Oke, semuanya pegangan ya, gitu. Semua pegang Miss Arya dan ketika Michi megang Rudolf agak merinding gitu. Jangan bagian sana ya, agak atas pundak ya. Pas mau megang pundak agak dielus dikit. Keren. Sudah bilang, Michi, kalau kita meleset.
Kamu tanggung jawab. Aduh, Pak Rudolf, santai aja. Situ bukan tipe saya. Dah, ayo jalan, cus. Habis itu Mas Aryanya bilang, ya aku duluan ya. Terus Rudolf bilang, oke, gitu. Terus kita berpindah ke Grand Pau Castle. Bentar. Ya. Jadi tadi itu ada kopi aja, jadi kalian nggak usah. Wow. Kalian hadir di situ, terus di sini langsung ada yang menyambut gitu. Jadi kalian berdiri tepat di atas kayak teleportation circle gitu. Tuh. Terus kalian langsung disambut sama kayak pelayan kucing gitu. Oh ya, silakan masuk. Gitu. Kalian melihat di atas sini itu adalah tempat meja makan, dijagain oleh City Watch. 2 City Watch ini adalah yang jagain pintunya, pintu keluar masuknya, dan meja ini adalah mejanya. Ini adalah meja. Jadi yang kotak itu meja, tapi gambaran backgroundnya adalah kayak gitu kira-kira. Terus ada 2 meja lagi di atas, itu yang istilahnya tempatnya lebih tinggi, kayak tempat duduk raja gitu. Terus kalian dipersilahkan masuk, terus Miharia, ayo kita cari tempat duduk best seat ever katanya gitu. Ayo. Miss Arya memilih untuk duduknya Mr. Finn sih pasti duduknya akan mendekati raja supaya dia bisa gitu. Kalian terus dia bilang, iya kalian silakan memilih. Kijin sama Regin sukanya menjauh. Hahaha. Mbak Juminten mau di mana? Kita mojok aja gitu. Juminten ngeliatin teleportation circle sebentar. Nyusul nanti. Oke. Kata pelayannya di situ cuman jangan lama-lama, takutnya nanti ada yang keluar juga dari sini gitu. Oh baik mas, saya minggir tapi saya meliatin ini apa lucu sekali gitu, liatin gitu kan, di screenshot dalam batin. Di screenshot. Ada aplikasinya ya. Habis itu baru ngikutin Mbak Val. Pada saat kamu lagi merekam, terus kamu pergi dari situ, rombongan kedua datang. Iya. Oh. Ya, silakan. Selamat datang di Grand Pau Castle. Tuh. Jadi silakan mengambil tempat duduknya masing-masing, gitu kan? Kita akan segera sajikan, gitu. Si Andi karena melihat, posisi ujung udah diambil sama dia. Andi mojok juga ke sini. Zero juga. Karena Michi melihat Andi di situ, Michi di sini aja. Sebelahnya Mbak Val. Oh, oke. Ini di sini boleh didudukin kan sebenarnya? Apa? Oh, bisa, boleh. Itu mejanya kanan kiri. Oh, diminta di situ. Kenapa? penuh. Okay. Kira dia ya udahlah aku sebelah di hadapannya Miss Arya aja. Oh, ini posisi mejanya ya, yang ini. Apa? Ini kanan kiri ya? Iya, itu kanan kiri. Oh, ini bareng. Mas Mbak Ya Michi udah nggak kesini mau juga. duduknya Bang Jero. Sini aja dah. Pindah semua. Ini kosong. Biarkan mereka berdua. Gijin sama Regin nggak? Kalian itu jangan membuat keadaan makin kondusif dong. Michi tidak mau menjadi saksi nista ya, yang membuat bergoyang-goyang di mana-mana. Nggak mau jadi nyamuk. Terus misalnya cuman, kita ini di istana.
Terus mereka cuman kayak ketawa-ketawa aja gitu, ya udah. Terus tiba-tiba kalian beberapa saat kalian melihat juga tuh, ada yang keluar dari teleport. Karena kalian di situ, Zero juga paling dekat. Zero melihat ada yang keluar dari teleportation circle. Tuh. Dimulai dari seekor ayam. Ada ayam. Ada ayam besar. Zero. Akhirnya ada yang beneran. Memakai armor. Next. Bisa ngomong gak tuh? Next tuh Ayam. next. Jangan berisik. Ayamnya Kita lagi ngeliatin di standar, kalian. ada sikap. Terus di situ ada si Exia dan ada Carl lagi berjalan di belakangnya. Dan sepertinya memang si ayam jago ini pangkatnya lebih tinggi daripada Exia dan Carl gitu. Ngeliat si Exia sama Carl, si Zero kayak Zero kalau ngapain mereka tadi? lihat ngangguk-ngangguk. Oh, angguk. Mereka lumayan lihat sih, mereka men-scanning apa yang ada. Lihat Zero angguk, terus dia cuman si anggukan sedikit gitu dengan senyuman yang kecil gitu. Terus si ayamnya cuma bilang, kita di sini bukan untuk senyum-senyum. Ayo jalan. Oh dia tahu dong senyum-senyum. Bentar. Isi ke tempatnya si Regin dulu. Terus bisik-bisik. Mbak Regin. Lavender Mbak Regin. Ingat dong dia. Pada saat ayamnya lagi di sini, si Michi langsung pergi ke situ kan. Lavender, oh iya, maaf. Terus dia megang rambutnya, terus dia cast prestidigitation. Terus dia coba nyium. Ah udah nih, bau lavender, cakep. Sana. Habis itu balik lagi. Oh my god. Ingat dong. Ingat dong dia. Dong. Penampilan itu nomor uno. Oke. Dia duduk di situ dan peserta terakhirnya adalah 2 orang yang mungkin kalian berdua atau kalian semua belum pernah melihatnya. Adalah penampilannya cukup rapi. Keluar dari Magic Circle. Tuh. Dia elf, cukup tua. Sama seorang muda, cukup ganteng juga. Tuh. Dia dikenal dengan Ben dan Frederick. Terus si pelayannya menyatakan dengan, oh iya Mayor Ben, silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih, dia bilang gitu. Terus dia jalan. Mayornya yang ini anaknya. Oh, kirain. Kebalik ya. Aku tahu maksudmu, tapi salah. Dia mengambil sisi sebelah sini. Oke. Maaf, saya pindah ya. Palsu kayak berpengalaman. Terus pelayannya langsung yang dia di dekat Michi sama di dekat si ayam ini mundur ke belakang dan belakang. Perhatian, Raja Segitang, jadi harap apa namanya? Silakan menjaga sikap ketika rajanya datang. Tuh. Terus masing-masing datang kan, Tuan Putrinya datang. Tuh, jalan dari samping. Dia duduk di sini. Terus pangerannya datang. Dia duduk di sebelah sini. Terus raja dan ratunya datang. Berhormat kepada raja dan ratu. Terus semuanya berdiri. Kecuali kalian, karena kalian nggak tahu. Coba roll
Wisdom save. Siapa yang paling belakangan berdirinya? Bentar, tadi dapat ability kan? Belum tambahin dulu. Oke. Wah, Juminten roll 20. Wisdom save ya. Wow. Wow. Si Zero. Yang paling patriotik mah telat. Gugup dia. Kurang 1, 2, 3, 4, 5. Kurang Nix. Kurang. Ya. Tunggu Nix. Wah, 2. Wow. Oke. Biasanya gitu ya, kalau ada yang natural 1, ada yang natural 20 ya. Iya, gila ini. Minten sama Nix bersinergi dengan peserta yang lain. Ketika semuanya berdiri, dia ikut berdiri gitu. Nomor 2 Val dengan mencoba untuk kecepatan yang sama, beda sedetik gitu kan. Karena kamu sebenarnya sama, cuman Iya. kamu nggak natural 20. Iya. Nah, Sigurd, ya, yang ketiga, ketika Val berdiri dah ikutan berdiri, ya. Michi agak telat, sampai harus Mr. Finn kayak, Michi ikutan berdiri, ya. Dan yang terakhir Zero, gue nggak tahu kenapa kamu gak berdiri. Si Zero sibuk merhatiin entry sama exit point-nya ruangan ini. Oh, entry apa? Kamu nih kalau terjadi apa-apa, kita keluar lewat mana ya gitu. Iya. Terus kamu ngeliatin city watch-nya gitu kan, sampai yang lainnya berdiri semua terus kehalangan gitu. Terus kamu bingung, kenapa semuanya pada berdiri? Enggak, iya gua nggak ngeh ini udah masuk. Oh, gua berdiri Terus- jebrak gitu. Terus kamu pernah berdiri, gitu. Terus ada bunyinya gitu. Oke. Terus Raja yang bilang, terima kasih sudah datang ke acara makan malam saya. Tuh. Oke, silakan kalian semua duduk. Kalian semua duduk gitu kan. Terus makanan pada dijamu. Si pelayan-pelayannya ini nganterin makanan juga kepada kalian dan satu nganterin makanan kepada Raja. Tuh. Terus Raja yang bilang, iya, aku melihat wajah-wajah baru ini. Tuh. Jadi apa namanya? Kalian katanya yang sudah mengalahkan demon yang ada yang akan menghancurkan kota Tomland kan. Jadi apakah benar Mr. Finn sebagai pemilik Guildmaster? Mr. Finn langsung berdiri dan menjelaskan, oh iya benar sekali. Mereka berkontribusi banyak dalam mencegah terjadinya kekacauan di kota Tomland. Begitu juga dengan Miss Exia, Carl yang sangat pemberani, Rudolph dan Andy yang berhasil merusak mantranya, dan sisa teman-teman kita di sini yang membantu untuk menahan para monsternya tetap berada di luar sebagai distraction. Itulah penjelasan yang saya dapat gitu. Dan saya bisa bisa dipercayalah untuk hal-hal seperti itu. Dia menjelaskannya dengan sangat elegan. Nggak seperti biasanya dia kalau ketemu sama kalian di Guildmaster gitu. Terus si rajanya langsung, terima kasih. Jadi, siapa? Oh, dia menunjuk. Jadi Selgrip. Kamu lihat si ayam ini naik ke atas. Bukan naik ke atas, berdiri gitu. Tubuhnya cukup dia memakai baju kayak armor plate gitu, full. Kayak seorang paladin tapi armor plate-nya hitam gitu. Terus habis itu dia berdiri. Ya, yang mulia. Gitu. Bagaimana reaksimu terhadap para orang-orang ini yang sudah bukankah seharusnya mereka ada Favor of Sword? Oh iya, tentu mereka sudah mendapatkannya, dan
domain kita sudah mengatur dengan jelas siapa-siapa yang mendapatkannya. Oke. Tetap stay di domainmu, tetap stay untuk melindungi negeri kita ini dan melindungi dunia kita ini. Baik yang mulia, katanya Selgrip gitu, si ayam. Terus Selgripnya turun lagi. Tapi aku dengar Miss Exia tidak sempat menunjukkan aksinya ya. Miss Exia langsung berdiri dan dia langsung kepalanya turun ke bawah minta maaf ke bawah. Ya maafkan aku yang mulia. Aku lalai sehingga aku tidak bisa menjalankan tugasnya. Untung karena ada mereka makanya nggak apa-apa. Kita semua kadang pernah di situasi yang seperti itu. Bekerjalah dengan baik. Terus dia merasa terhormati oleh rajanya dan dia kembali duduk. Oke, silakan makanannya disantap gitu. Terus kalian disajikan makanan super mewah. Ayam panggang, babi panggang, terus ada potato gitu kan, baked potato, ada sayur-sayuran juga, ada buah anggur. Tuh. Cukup mewah. Tadi ada ayam panggang, terus lihat ayam makan ayam. Oh. Terus katanya Miss Arya langsung ada babi panggang, jadi Juminten makan saja. Anggap tidak mendengar. Ya tidak mendengar, oke. Miss Arya langsung biarin gitu. Tuh mereka beda spesies. Terus Vicky yang dari agak pojok gitu ngelirik ke Nix yang paling ujung. Dilihat dulu dia makan apa enggak. Actually gue makan. Karena actually kalian semua kan human tadinya. Jadi kalian nggak merasa aneh dengan memakan hal yang sama. Terus situasi makan, kalian berbincang-bincang dan segala macam. Terus tiba-tiba di antara City Watch ini, di situ di belakang dia tuh ada kayak dua pintu besar gitu yang mereka halangin. Tiba-tiba ada yang berisik di situ. Tuh. Anda nggak boleh masuk. Gitu. Terus tiba-tiba, kenapa sih aku nggak boleh masuk? Mungkin Sigurd mengenal suaranya kan. Terus tiba-tiba pintunya didobrak gitu. Wow. Si Zero berdiri. Raja juga berdiri. Dan kamu melihat bentar, aku cari tokennya aja yang lebih jelas. Tokennya belum aku. Oh, masih bentuk gambar tuh ya? Masih bentuk CF. Kalian melihat ini. Kosong. Ini kosong? Belum keluar Oh, bentar. di map player. Oke. Seorang perempuan dengan baju dengan baju leather gitu, dengan korset, dengan dia elf juga, dengan rambut yang sedikit norak, mungkin menurut orang-orang di sana norak rambutnya. Sinon. Dia tiba-tiba menerjang pintunya. Terus City Watch langsung, Putri,
sorry, Anda tidak boleh masuk gitu. Terus kayak, kenapa nggak boleh? Ini rumahku sendiri. Oh, si Zero duduk lagi. Oke. Ngedengeran mereka ngomong Putri. Terus dia melihat kepada Sigurd kan di situ langsung. Hai, gitu. Doang nggak, Mbak. Hai. Sigurd cuma ngeliatin aja nggak bales. Akhirnya Sigurd laku. Ternyata Babang Sigurd kemarin hilang teh. Oh, bisik-bisik Babang ya. Sigurd Baru. pacaran. Baru mau bisik-bisik bilang itu yang kemarin gue ceritain. Udah digulitin. Makanya udah diceritain. Michi, tukeran Michi, biar itu tempat buat princess. Biar di sampingnya Sigurd. Atau Sigurdnya aja Loh. Iya betul, Sigurdnya aja tuh pindah ke sana. Iya Sigurd Sigurd. sempat enggak tuh? Nggak, bahaya Sigurd antar kalau belum pindah bahaya. itu bisa di depannya Zero loh. Tenang atuh Babang gitu kan. Nanti Michi kasih siap-siap yang jitu. Misalnya langsung, kalian apa-apaan sih? Rajanya cuma ketawa aja, hahaha. Tapi kalian lihat mata rajanya tuh masih agak kesel gitu ke putrinya sendiri. Kamu ngelihat di atas itu mejanya tuh cukup untuk 4 orang. Tuh. Nggak ada tempat duduk kelima atau slot kelima tuh nggak ada di depanmu tuh nggak ada. Tuh. Jadi dia pun juga dipanggil sama para City Watch di situ adalah Tuan Putri juga, tapi dia berlaku seperti itu yang kalian lihat. Dia tertawa, terbahak-bahak bersama dengan Regine dan Kijin gitu kan, goda-godain Carl dan segala macam. Dan kalian makan. Jadi apa yang kalian lakukan? Lo bisa ada kayak guru study tour. Aku makan dulu deh Sigurd. Bodo amat semua. Kalau Michi cuman mau cari muka di depan rajanya, berdiri sedikit, terus habis itu ngomong, "Annyeonghaseyo PH Choinan Michi Imida." Terus mengangguk hormat gitu. Habis itu berdiri lagi, balik lagi terus duduk makan. Oke. Rajanya kebingungan dong ngomong apa, ya kan? Terus langsung Mr. Finn coba translate. Mr. Finn langsung bisik-bisik, "Kamu ngomong apa sih tadi?" Iya, Michi lupa. Terus habis itu Michi balik lagi gitu kan, berdiri gitu kan, bilang, "Salam kenal Raja, saya adalah Michi. Saya datang dari jauh. Semoga kami diterima di sini dengan baik dan dapat membantu warga sekitar." Terus memberi hormat. Oh, baik. Oh, ya udah. Terima kasih. Kamu datang sudah dari jauh. Ya kan? Tuh. Kamu sangat sopan sekali ya, lebih sopan daripada yang lainnya. Bagus. Habis itu Michi balik lagi, terus duduk makan. Mustafa yang Baik. Mereka termasuk Forgotten Child. Ini yang ke-40 yang dikirim oleh Godamit. Kata rajanya, mereka semua yang ke-40 gitu. Terus katanya si Mr. Finn-nya, iya mereka semua utuh. Wah, hebat. Tuh, lihat tuh. Apa kan kata raja, ya kan? Tuh. Bahwa bisa aja ada yang utuh. Tuh. Terus kalian lihat cuman yang anak yang laki-laki ini cuman kayak agak kesel taruhannya dia sama rajanya kalah. Oke. Terus habis itu si mayornya berdiri gantian.
Raja, ya terima kasih telah mengundang saya. Mungkin di acara yang lebih meriah ini itu gimana kalau saya ingin sekalian mengambil kesempatan yang baik ini untuk memperkenalkan anak saya, Frederick. Fredericknya diundang gitu. Untuk siapa tahu bisa dekat dengan Tuan Putri. Tuh. Terus rajanya, kamu mau mencoba ya untuk menggoda, mau melamar putriku. Tuh. Emang kamu bisa apa, Frederick? Fredericknya cuma diem aja, disenggol-senggol sama bapaknya kan, dia cuma diem aja gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Frederick langsung bilang, aku sedang tidak enak badan, dia bilang gitu. Saya pamit untuk undur diri untuk pulang gitu. Terus dengan canggungnya si Mayora kayak, Frederick, kamu tuh apa-apaan? Kembali ke sini sekarang juga. Fredericknya cuman pulang kembali ke teleportation circle dan dia menghilang. Terus si Mayora langsung minta maaf. Iya, Raja minta maaf akan kesalahan anakku. Aku akan memberinya pelajaran. Tuh. Terus pas dia mau keluar, Raja bilang, udah biarkan saja. Biarkan kamu makan aja udah. Akhirnya dia menuruti rajanya, mayornya, dan balik. Tuh. Sekarang, apa yang terjadi pada rumah yang angker itu? Dia nanya. Terus Mayora cuma bilang, kita mungkin mesti harus menjualnya, tapi karena di situ tempat kumpulnya atau tempat keluarnya demon kayaknya nggak bakal laku. Jadi mau saya lelang, gitu. Lelang ya. Kenapa nggak diberikan kepada kesatria? Maaf Tuan, tapi rumahnya nggak bisa dibagi. Enggak. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak bisa dibagi 11 rumahnya, cuma ada 1. Kamarnya pun juga cuma 1. Tuh. Gimana ya? Tuh. Oke, sekarang gini, siapa yang mau menceritakan deh gitu kisah heroik yang kalian alami waktu melawan demon itu? Pal ngunci ini mulut dia biar nggak ember nyampe ke pembunuhan. Dia makan aja mau minum. Anyone gitu. Michi masih pura-pura makan. Tolonglah. Michi saja kamu berjaya sekali. Tidak ada nih satupun gitu. Saya akan temannya yang mulia. Oh iya, silakan. Wah, ada nona yang cantik ini. Oke, silakan. Bagaimana cerita Anda? Terima kasih yang mulia. Kami kemarin mendapatkan titah dari sebuah papan bahwa di kota ini ada suatu kasus pembunuhan dan perlu diinvestigasi lebih lanjut. Sehingga saya dan teman-teman saya mendatangi tempat itu. Tempat itu sungguh mengerikan yang mulia. Begitu saya sampai, saya langsung berpikir, berapa orang, berapa jam yang harus berkorban untuk membersihkan tempat ini agar bisa layak tinggal lagi. Yang mulia, benar-benar tempat itu penuh dengan darah.
Dan seorang wanita yang kami hanya sekilas-sekilas lihat saja tergeletak telah meninggal di sana. Sungguh mengerikan. Dan begitu kami investigasi lebih lanjut, Yang Mulia, ternyata nampaknya wanita itu telah mempraktekkan ilmu hitam. Kalau misalnya di tempat saya dulu namanya santet, Yang Mulia. Dan memang kalau ceritanya Yang Mulia, saya juga tidak yakin. Tapi kalau santet itu gagal, dia akan kembali kepada pencetusnya, pembuatnya. Sehingga kami curiga santet yang telah dikirimkan oleh wanita ini gagal, sehingga membunuh dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yang Mulia, para ksatria-ksatria itu mau jumpalitan lompat-lompat ke kiri kanan depan belakang atas bawah, nggak ketemu pembunuhnya. Karena ya itu santet yang kembali. Begitu Yang Mulia. Dan kemudian Yang Mulia masih ada sisa santetnya. Sehingga teman saya di sini terluka. Begitu terluka di sana. Ya Tuhan, darahnya hampir habis Yang Mulia. Saya panik Yang Mulia. Gimana ini nyari donor darah di sini susah. Tapi Yang Mulia, akhirnya dengan kerja keras dan kerjasama, kami semua satu rombongan berhasil untuk membersihkannya. Bahkan Yang Mulia, rekan-rekan saya ini telah extra miles loh untuk bersih-bersih juga di sana. Mars, oke. Oke, banyak istilah-istilah yang rajanya nggak tahu tapi bravo. Dengan tiba-tiba si Donanya letup gitu. Hormat Raja. Dengan serentak melakukan hal yang sama. Hormat Raja. Gitu. Yeay. Terus si Regine cuma bilang, udah. Kita makan aja ya. Oke. Wah, hebat. Cerita yang luar biasa. Dengan Nona siapa ini tadi namanya? Nama saya Juminten Yang Mulia. Wah, hebat. Namanya seperti itu loh, Mr. Vin. Kalau di duniamu itu planet yang paling terbesar sejagat raya itu. Tuh, namanya mirip. Wah, hebat. Yang Mulia itu Jupiter. Oh, ya wajar lah. Raja nggak pernah salah. Ya, bener kan istriku gitu. Salah satunya bilang, dia yang mulia raja. Dan kamu ngeliat dia mempesona gitu kan. Kayak Queen Elsa gitu. Dengan baju yang sangat berkilau, rambut yang agak putih juga, agak silver dengan telinganya yang lancip juga, seperti dengan kayak pangerannya, seperti F lainnya. Dan dia mempesona ke seluruh ruangan. Tuh. Bahkan sampai Carl aja tidak berani untuk menengok ke arah meja yang di depan itu. Karena saking takut nanti dia terpesona dan melakukan sesuatu hal yang kurang ajar. Tuh. Jadi baiklah. Karena tadi sudah ada cerita yang seperti itu, bagaimana kalau kita berikan rumah itu kepada Nona Jupiter, Juminten ini ya. Wah, terima Gimana kasih. kepada Mayor gitu? Gimana kepada Mr. Vin? Ada yang merasa keberatan? Mayor cuma bilang, kalau kita jual, kita bisa dapat untung lebih banyak. Ngapain? Gak ada yang bakal beli juga rumah angker. Lagi pula juga timnya Nona Juminten ini sudah berusaha cukup keras. Terus abis itu si raja yang tanya kepada Selgrip si ayam itu. Menurut kamu gimana? Pantaskah mereka mendapatkan rumahnya, Selgrip?
gitu kan. Ini kan masih area domain kamu. Terus dia bilang, karena night saya gagal untuk mencegah pertama kali kejadiannya, saya rasa juga itu lebih baik diberikan kepada mereka. Tuh. Terus si Regin agak bingung kan. Tapi kan aku yang bunuh duluan. Tuh, aku yang bunuh monsternya. Kata Gijin, udah. Shh. Jangan merusak makeupmu. Dah, duduk. Kata si Donna, kalian ini udah punya toko juga. Ya kan? Tuh, masih aja kalian minta satu rumah lagi. Terus katanya si Regina, ini kan ruko, rumah toko. Ini kan rumah beneran. Beda dong ruko sama rumah beneran. Katanya Gijin sama-sama rumah. Yang penting adalah, ya kan, harta yang paling berharga adalah sayur. Ya. Jangan sampai hilang. Bukan beberapa keluarga. Habis itu Mereka cuma ngejuk aja di situ bertiga gitu kan. Akhirnya si Mr. Vina cuman, iya boleh juga kita berikan rumah itu kepada mereka gitu. Kayaknya mereka pantas lebih layak tinggal di rumah gitu. Tapi cuma satu kamar gitu. habis itu Michi berdiri gitu. Terus agak geser dikit terus menghormat kepada raja terus bilang, begindang raja. Aduh pengen gagah agak susah. Begini raja, dengan segala hormat Michi memohon dengan sangat karena kami ini hanyalah petualangan yang tidak punya rumah dan hanya tinggal di hotel terus dan duit kami selalu terkuras. Apakah boleh dengan kebaikan hati raja untuk membangunkan renovasi sedikit untuk punya kamar tambahan untuk kami berenam seperti itu? Mohon maaf atas kelancangan saya raja. Raja cuma bilang, oh ya silakan kalau mau renovasi silakan renovasi. Namun seperti yang saya katakan tadi raja, kami tidak mempunyai uang yang cukup untuk merenovasi, jadi mohon kebaikan hati raja untuk memberikan dana lebih atau mungkin bantuan lebih untuk merenovasi rumahnya supaya cukup kamarnya untuk kami berenam. Roll persuasion Michi. Terus lirik-lirik ke Mbak Val, tolong Mbak Val jimatnya. Rajanya nggak luput loh. Gua geleng-geleng kepala bentar udah gitu. Boleh nggak sih gua ngendep ke sini ke sebelah sedikit Ya. nepuk Michi terus guidance. Boleh. Terus bentar lagi. Guidance tuh dapat 1D4 kan? 1D4 buat skill. Oke, roll persuasion plus 1D4. Oh nggak perlu, boleh. Nggak perlu. Udah dua-dua. Plus 1D4, plus 1D4. Oh plus 1D4, oke. Plus 1D4. Oke. Nice. 6. Wow, gila. Oke. Iya, karena DC-nya adalah 25. Gila. Baru gaji. Gila ini Michi. Kamu dengan sopannya gitu kan, si Mr. Vin sudah bilang, duduk, udah dikasih rumah, udah bagus. Duduk Michi. Michi masih tetap tegap di situ gitu, sambil matanya dengan memelas menghadap raja gitu. Dia cuma bilang, Habis itu Michi bilang, kasihanilah kami anak yatim raja. Raja cuma geleng-geleng kepala doang Kak. Oke, gitu. Aku akan coba atur, cuman tapi pasti renovasi tidak bisa jadi dalam waktu dekat. Tuh. Tidak masalah raja, kami sudah membooking hotel yang cukup untuk beberapa hari lagi. Dengan harapan mudah-mudahan setelah selesai dari hotelnya, kami bisa tinggal di rumah itu.
Oke, baiklah. Sebagai gantinya kami akan membantu apabila ada yang dibutuhkan oleh raja, kami siap membantu. Oke, baiklah. Mungkin nanti kita mesti mengadakan suatu cara untuk berkomunikasi dengan kalian atau menghubungi kalian. Oh my god. Dalam senantiasa waktu akan aku coba bangun yang namanya mungkin apa ya bisa dibilang ya. Bukan penginapan juga, tapi mungkin akan aku bilang sedikit rumah yang lebih besar buat kalian. Tuh. Si Regin langsung, rumahnya lebih besar, 6 kamar. Terus abis itu Michi balik badan, mohon maaf Mbak Regin, kami berenam, Anda berdua. Jujur sama Regin cuman, ya nggak apa-apa, udah nikmatin tuh rumahnya berhantu. Ntar kalau ada apa namanya semak-semak yang goyang-goyang, telah diusir aja ya. Ada semak-semak yang goyang ditempokin aja sama batu. Nanti kalau ada semak yang goyang-goyang, jangan khawatir. Semaknya akan saya cabut, saya sabit, saya potong sampai habis. Tenang saja. Good, katanya. Kamu lihat mukanya dia udah merah. Mukanya dia nggak bisa lebih merah lagi karena mabok. Jadi kamu udah gak kelihatan dia mabok atau enggak. Habis itu udah, oke. Terima kasih sudah makan malam. Silahkan kalian menghabiskan makan malam di sini, ya kan? Kalau ada yang mau dibicarakan, mungkin bisa bicarakan besok untuk Mr. Finn, Salgrim, dan Bapak Mayor. Kita akan rapat besok. Gitu. Terus mereka berempat undur diri. Terus mereka menghilang. Udah, jadi kalian ditinggal, pelayannya masih mencoba. Mayornya juga ikutan, pulang duluan. Terus habis itu sisa kalian doang. Para knight-nya ikutan undur diri juga. Gitu. Karena kalian nggak bisa pulang sendiri, jadi kalian mesti menunggu si Miss Arya atau Rudolf. Itu ada makanan kayak kering nggak sih? Roti kering gitu nggak ada ya? Atau Kue-kue ada, cuman bukan kue kering kayak cookies, cuma kue-kue basah gitu. Kayak bread gitu, itu ada. Bisa dijadiin ration nggak? Kamu mau take kue buah pulang? Iya. Gua mau Hilang kan? Nggak usah jaim lagi dong. Terus Mr. Finn bilang, iya rajanya hilang. Kamu nggak lihat tuh penjaganya ada 1, 2, 3, 4, 5. ini wine-nya Kalian nggak tahu, malu banget ya, udah dijamu di tempat raja, makan enak masih bawa pulang gitu. ini wine-nya mau ini masukin Gila. ini. Ini semua bisa dibungkus nggak gitu? Lumayan. Dia mau pelayan. Oh my god, Indonesia banget. Orang Indonesia banget. Dibungkus ya Mas. Oh my god. Lagian pelayannya juga nggak berani ngomong sama rajanya. Udah sikat aja. Gua mau ngambil itunya apa wine-nya, soalnya kelihatannya bagus tuh tingkat alkoholnya. Oh, buat dibikinin obat ya Mbak Val. Iya, ada yang punya water skin kosong nggak? Tapi Mr. Finn cuma gini. Ambil. Plastiknya mana? Kalau bisa ambil. Jadi bisa ngambil buat dibikin ration Kak? Mungkin kamu bisa ngambil tertentu ya. Kalau misalnya ngambil untuk bikin ration, kalau kalian sudah makan sih nggak sampai jadi 1 ration. Oh nggak jadi. Nggak sampai. Cuma misalnya kamu bisa ngambil roti. Oh iya, Kamu bisa ngambil buat cipitak. ya.
Oke. Yang mau mengambil sesuatu, slide. Ambil. Ya. Kalian Ngambil pakai apa? slide hand check. Yang kali ini jelek banget dah. Loh, Jemin tuh nggak sleight of hand. Dia nyamperin salah satu mas-mas pelayannya. Mbak, maaf, boleh minta wadah? Apakah Anda mau Perangan lo sih, Mbok. muntah? Apakah Anda mau muntah? Tidak, ini makanan saya rasanya nggak habis. Mungkin saya bawa pulang saja nanti malam. Oh, oke. Biasanya sih kita tidak memberikan wadah ya. Tapi mungkin kita bisa bungkuskan beberapa gitu. Oh, terima kasih ya Mbak ya. Michi mau, Mbak. Sama, Michi mau. Mau juga Mbak. Nggak ada surat maunya hilang. Akhirnya kalian kayak dibungkusin bisa untuk satu kayak lagi makan malam. Tapi karena makanan itu udah ya kan, bukan makanan kering. Bukan makanan kering kayak ration yang bisa tahan lama. Makanan ini udah matang, jadi mungkin paling banter bisa dimakan paling cuma bisa sehari. Gak apa-apa lah, ini buat si Pitak. Oke. Jadi kamu Apa-apa, kayak lumayan besok. dipotong-potongin gitu, dikumpulin kayak ada satu roti, satu kentang, sedikit kacang polong, rebus, sama beberapa potong ayam. Terima kasih. Kamsahamnida. Ya. DM, Ya. ini teh kan yang kemarin tuh gue water skin tuh ada 3 ya. Ini cuman info, jadi yang satu air biasa, yang 2 itu yang satu tuh kosong, yang satu kan wine, tapi kan udah dipakai sebagian sama si Michi. Nah itu mau gue isi wine 2, yang 2 biji tuh, yang setengah sama yang kosong. Ya, kamu di situ cuma ada penjaga-penjaga aja yang lihat. Ya itu. Nah, Kijin sama Regin ini. Huh? Kamu doang ya, kamu tuangin wine-nya itu. Water skin kamu gitu. Dapat 2 nggak? Dapat 2 nggak? Dapat. Ya, kamu bisa kumpulin lah wine-wine yang lain gitu. Udah ngambil. Ada wine sisa nggak? Oke. Udah, di situ Miss Arya bilang, kalian jadi siapa yang mau balik, siapa mau pulang, tuh ikut. Karena kalian pasti belum bisa balik lagi sendiri, kan? Terus katanya Ginjin sama Regin ya, kalian duluan aja, kita di sini, gitu. Mau dipakai ya potionnya ya? Hah, potionnya? Enggak lah. Gitu, mau dipakai kamarnya. Astaga. Kirain mau dibawa ya. Ya kan, si Dana dia bilang gitu. Iya. Ya udah nanti kalian ku cariin satu kamar Terus kosong yang deket jendela, buang kalian ke situ. abis itu ngomong sama Miss Arya, tuh kan bener Miss Arya, tuh kan bener. Terus sebelum kalian pergi, si Donanya mendekat ke Sigurd. Ada. Gua menjauh. Biarkan mereka berdua. Sigurd kan duduk kan, jadi dia Ngalangin. Iya, dia bukan ngalangin, Tangannya dari belakang ke leher, Iya. peluk ya. nggak peluk, tapi kayak cuma bersender gitu tangannya ke pundaknya Sigurd gitu. Terus bibirnya mendekat ke telingamu, tuh kan, apa aja. Tuh. Nggak ada buktinya lu anak raja sih. Raja nggak ngakuin Bener kan? buktinya. Gua anak raja, tuh. Oh, but it seems Raja nggak ngakuin lu anaknya kok.
Oh, kamu mau banget gitu. Harus sampai apa namanya? Aku duduk di sana supaya diakui. Fine, kata dia gitu. Aku akan duduk di sana. Tuh. Terus dia langsung misty step ke situ. Gitu. Ke tempat duduknya yang tadi didudukin rajanya. Tuh kan. Kakinya dia dinaikin ke atas. Kayak orang sombong. Meja. Tuh. Masih nggak percaya. Dan nggak ada satu pelayan pun atau satu apa namanya city watch pun yang jaga pun yang berusaha untuk menghentikan dia, nggak ada. Jadi kamu mau join nggak? Geng aku. Kenapa ya? Pura-pura lupa ceritanya. Ini geng gua. Nah, kita baru ada 3 anggotanya. Si Dona, Gijin, dan Regin. Waduh. Gimana Mas tadi putus-putus? Si Dona, Gijin, dan Regin. Oh, baru bertiga mereka. Iya, itu kamu mau Oke. join. Tuh, kamu jadi yang keempat. Kita geng merah, meskipun aku nggak merah, tapi kita geng merah. Tuh. Yang lainnya merah, lu doang yang nggak merah. Ya nggak apa-apa, gue yang bawa bendera merah, iya kan? Iya. Bisa. Enggak. Mungkin itu temenmu yang punya sayap itu, apa mau join? Tapi kita jadi merah-merah nih. Tuh. Gue ngangkat tangan, gue bilang no. Oke. Ya sayang, kalau kita bisa punya spesies yang lain kan? Sorry, gue mesti dendam sama lo. Tenang. Oh iya, digosongin ya. Loh, terus gue kaget gitu. Oh, itu yang waktu itu yang mau bunuh lo, Nix? Iya. Oh, Tenang, nggak berbahaya kok. Tuh. Nyindir itu bilang maaf Tuan Putri, saya harus menolak. Gak ada yang pernah menolak Tuan Putri loh, tapi ya udahlah gitu. Akhirnya diturunin lagi, gitu. Terus dia turun, dia bilang, ya kalau kamu masih mau, kamu tahu di mana kamu harus menemukanku. Terus dia balik lagi duduk, ngobrol. Saya tahu lu mau ikut tiba-tiba hilang tiba-tiba. Gimana ceritanya? Wah sih, gue kesempatan itu sih gue. Kesempatan. Enggak lah, jangan sama kalian, sama orang. Dicari ya ikut. Rudolf lah. Nih. Ayo sini, ayo kita kumpul. Tuh. Terus semuanya. Oke lah, ayo kita pulang, jangan lama-lama di sini. bye-bye Juminten. Bye-bye. Ya, ikut. Dia ikut. Nah pada saat kita mau itu, kamu ngelihat bahwa yang tidak ikut adalah si Andi, gitu. Maksudnya, Andi kamu nggak join. Andi cuman menggeleng-gelengkan kepala, terus melihat apa? Gijin, Regin, dan si Donanya lagi ketawa-ketawa. Terus dia memakai headsetnya dia, dan dia menghilang. Kepo ya. Sangat kepo. Ya, tipenya Andi gitu. Ya, biarin aja. Dia pun juga nggak bisa dengar apa-apa juga. Ya udah, kita semua kembali ke Guildmart. Pas nyampe Guildmaster, gue tempelin sisi gue dong. Tempelin sisi gue. Lu ngapain tifkan ke gua? Itu mereka berdua juga bisa tifkan. Mereka tahu atau? Si
Jin sama Gijin. Iya, Oh, emang mereka rock juga? ya curiganya sih. Oh, oke. Nggak, cuma kan kita kan agak sering ke tempat ke Herb Story ini kan. Kalau misalnya ketahuan si di dalam Michi ada si Pitak, terus mereka tahu bisa berabe juga. Ya, lihat nanti lah. Lihat nanti ya. Oke. Gue lupa Michi udah ke Pink Herb Store. Dan mereka udah deal lagi untuk menjadikan Sigurd jadi eksperimen. Jadi incitement jadinya sekalian. Oke. Kita pulang ke hotel nih. Ya terserah kalian, ada yang mau kalian kerjakan lagi. Ini bajunya kita balikin ke Mr. Finn kan? Oh iya. Diingetin lagi. Atau boleh buat kita? Ya boleh nggak? Ambil saja. Waduh, makasih Mr. Finn. Sebentar ini Mr. Finn. Ini ada efek sampingnya sampai hilang sendiri nggak? Lagi dipakai tiba-tiba jadi kain lagi gitu ya. Kali aja tiba-tiba terus kami telanjang bulat gara-gara hilang efeknya atau apa gitu. Denger gitu gue mau langsung masuk ke ini nih, ke kamar yang itu. Gue mau start dong, mau ngintip. Canda. Habis itu Michi ngedeketin gitu kan, ngedeketin Babang Nix, habis itu ditepak, ceplok, gak sopan. Bercanda. Next. Ngintip Michi saja. Aduh, Michi mah Michi ya, gini-gini punya harga diri. kayak gift-nya SpongeBob, tau nggak? Yang My Eyes, yang kebakar kayak gitu. Tolong ya, Michi gini-gini itu punya value lebih. Michi tuh dulu punya pacar yang lebih ganteng daripada orang-orang di sini. Lebih ganteng dari Mas Hero. Kurang lebih setipe lah sama Babang Jiro. Thanks untuk pujiannya tapi nggak. Dia mundur dikit. Makasih Michi. Tapi langsung untung ya. Kamu tadi tidak menjilat bahasanya, tidak menggoda pangerannya loh. Untung kamu. Atau jangan-jangan ternyata pangerannya tentunya adalah. Terus abis itu Michi bisik-bisik, itu pangerannya botak gak ganteng, masih gantengan anak mayor. Gue deketin ke si Zero, terus gue Anak mayor bisikin. itu normal loh. Bisikin apa? Kayaknya lu harus dibotakin deh biar nggak disukain. Sial. Ini yang bagus. Dibotakin. No. Dibotakin. Katanya Mr. Finn, oh, berarti cocok dengan namamu. Zero ya. Iya. Semuanya kosong. Sial. No, enggak. Aduh, ya sudah kalian balik ke tempatnya masing-masing. Jadi kalian kalau ada urusan administrasi lagi, silakan bicara dengan Miss Arya. Ya. By the way, bajunya nggak bakal hilang. Tuh. Sorry. Baju beneran. Itu beneran. Oke. Wah, makasih Mr. Finn. Ya. Kamsahamnida. Loh, hilang. Balik ke ruang belajar, dia naik ke atas. Saya cuma, ya udah, aku mengantuk. Udah kalian pulang. Ini sudah waktunya guildnya tutup. Miss Arya itu dibersihin dulu make up-nya, nggak bagus buat kulit. Oh, betul itu. Pakai toner ya, jangan lupa. Aduh, dia cuman apa namanya? Jarinya dia diputerin ke mukanya dia, terus dia cast station untuk menghilangkan make up-nya. Oh.
Gitu. Oke. Skill yang berguna. Geleng-geleng kepala Udah zaman sekarang ya. Orang di sini, orang di sana itu mesti pakai toner biar gak jerawatan, dia pakai sihir. Aduh. Terus gue kayak kesini ke si Rudolf. Tuan Rudolf, ajarin. Iya, Michi juga mau. Rodolfo bilang, tidak hari ini ya. Aku lelah. Oke. Janji ya. Ya, jika pertemuannya akan datang tertiba, kan? Jika memang persatukan kita kembali, ya kan? Akan ajarkan kalian Prestige Station. Misalnya, oh iya, maksudnya nanti dijadwal tiap hari ketiga, oke? Ya. Terus abis itu Michi agak mendekat ke Mr. Rudolf terus nanya, Mr. Rudolf, saya mau nanya nih, kalau semisal ya Michi mau teleport gitu, boleh nggak? Bisa sejauh apa ya? Kalau sewaktu-waktu mau Michi pinjem gitu teleportnya. Mr. Glover saya bilang, maksudmu aku dijadikan tukang antar gitu? Ya kalau Michi bisa sendiri sih juga boleh, juga boljuk gitu. Sejauh apa? It will be costly semakin jauh. Tuh. Costly gimana ya? Costly karena semakin jauh dan semakin aku tidak tahu tempatnya, semakin berbahaya. Kalau sampai Kalian mau ke tempatnya Diamond Kings? Ya kali-kali aja gitu. Kenapa kasih pelajaran? Kenapa harus pulang pergi? Atau nanti aku juga lagi ada di sana. Gimana? oh, kapan itu? Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Oke, Michi berunding dulu ya sama kawan-kawan. Oke, aku pulang duluan. Bye semuanya. Bye. Oke, Ariel langsung bilang, Oke. udah sana, pergi. Shoo. Tidur Miss Arya. Dah. Dadah. Tuh. Dan kalian keluar dari Guildmaster. Sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 9:30. Tuh. Kalian di sini, hari sudah mulai gelap, ya kan? Orang-orang udah pada masuk dan ramai. Kalian keluar dari Guildmaster kayak habis pesta dengan baju yang lumayan. Gue udah diganti. Oke. Kalau udah ganti baju, Michi belum, jadi ada 2 orang yang lumayan nyentrik, menarik perhatian. Baiklah. Kalau misalnya kita malam-malam begini, rasanya masih bajunya sangat bagus. Agak berbahaya ya ke jalan-jalan malam-malam. Kita teleport saja yuk rekan-rekan. Telepon. Mbok, ini cuman deket loh, Mbok. Cuman jalan kaki cuman berapa langkah doang, Mbok. Pakai teleport. Ya kalau menurut kalian. Daripada kita diikutin juga sih. Betul juga. Tetut. Ayo kita Oke. cari tempat yang aman bersembunyi dulu. Oke. Siapa yang mau melakukan pencarian? Pencarian apa? Tempat yang aman, perception. Gua. Semuanya. Semuanya nyari satu-satu. Yuk. Michi nggak ikutan. Aduh. Rollnya lagi jalan. Oke. Paling bagus tetap Jumintan. Yep. Yep. Oke.
Cimilan sudah mencari, ada beberapa spot di ujung-ujung dekat Guild Master. Di situ ada pohon yang cukup rindang dan batangnya cukup besar, jadi kamu bisa sedikit bersembunyi di situ. Ya, kemudian ayo ngumpul dan kemudian teleport Oke. ke kamarnya Jinten. Bisa. yang di Berenam, oke. yo. Ya, oke. Roll 1d100, DC-nya 25. Jadi roll di atas 25. Tunggu sebentar. Ini bisa dikasih guidance gak sih Nggak kalian bisa. kayak gini? Nggak bisa Nggak kan bisa. skill. Tapi ini kan Oh, iya, ini skill kan familiar. Ini kan makanya kamar. Kenapa kamar? Oke. Wow. Udah benar-benar sangat familiar. Tuh. Jadi kamu langsung mengetok kantongnya ke bawah. Dung dung dung. Dan kamu menteleport semua orang balik ke hotel dengan cepat. Masuk ke kamar. Dan tiba-tiba kalian ada di kamar itu dan kalian semua pada saat mundur langsung masing-masing, ada yang di atas kasur, ada yang di bawah, ada yang dekat pintu. Ruangannya penuh banget gitu. Ya. Ada Tiba-tiba gitu. Astaga. Ada. Udah. pasti bersihin kasurnya. Nah, Berguna banget, gila. Berguna banget. Terus kalian balik ke tempatnya masing. Tunggu sebentar. Sebelum pada balik, mumpung lagi pada ngumpul, Michi mau membuat pengumuman. Begini kawan-kawan. Michi merasa sudah tidak sanggup lagi menahan si Pitak lebih lama. Apalagi ada Mbak Sidona itu yang Michi punya perasaan yang nggak enak. Jadi Michi merasa harus segera mengembalikannya kepada Raja Diamond. Cemana? Itu jamurnya nggak ada, nanti kita dipancung lagi. Kan masih Michi simpen jambulnya. Emang bisa ditempel lagi. Nanti kita cari lem. Bisa di bending nggak sih, DM? Itu living things nggak sih? Itu rambut, gila. Maksudnya tak apa ya? Nggak Ada. bisa di mending. Nggak, ada regenerate. Itu mungkin bisa. Tapi itu susah banget. Nanti kita cari obat penumbuh rambut di Pinky Hair lah, gampang itu. Oh iya juga ya, naturally aja ya. Betul. Sabun aja belum kelar. Jaga dulu ya sebulan 2 bulan sampai tumbuh lagi. Yang penting kan adalah dikit-dikit bilang aja ini akibat penjahat yang mencoba menculik si Pitak. Namanya berubah jadi sepi. Yang lain Daripada nanti kita was-was. Well, Siapa apa? terserah Michi. Si Kur setuju aja biar bebannya juga hilang lebih cepet. Michi sudah merasa tidak sanggup. Ya, Ciminten ikut saja, orang punya Michi kok. Perasaan Cipitak gimana, Michi? Michi sih sedih ya. Tapi apa boleh buat, maafkan Michi si Pitak. Daripada si Pitak berbahaya dekat Michi yang tidak bisa apa-apa dan merasa lemah ini. Jadi Michi harus kembalikan kepada yang punya. Ya si Pitak ya. Terus dielus-elus si Pitaknya. Mau berangkat kapan? Raya itu dia bilang 2-3 hari lagi. Apa yang nggak Barengan sama si siapa tadi? Apa yang Bareng-bareng sama nggak si itu? itu. Bareng sama si iya itu si Mister siapa namanya? Rudolf. Oke, boleh. Ya, setuju. Oke. Ayo. Sekalian ada quest-nya nggak ya? Ada. Nah, bilang aja kita nemuin. Jadi quest dapat duit.
Betul. Ya memang kita nemu sih di hutan. Emang kalian yang nemu. Kayaknya sih nggak dapat duit kalau gue lihat dari questboard ya. Kita cuma Terus dapat dapat apa favor ya? doang. Dapat apa? Silver. Favor. Silver. Favor. Itu tuh di adventure ada angkanya kan, angkanya bisa naik 1. Oh. Tanya kalian naik level Ya. Oke. tanpa ngapa-ngapain. Kalian juga udah repot kali. Ya memang jagainnya juga udah repot. Bentar. Tadi kita kan dapat rumah nih. Berarti kita mau menetap di sini. Nanti kalau kita mau pergi kita jual aja. Iya. Jangan, nanti kalau balik lagi kan kita bisa nginap tanpa bayar. Ya. Sebenarnya tujuan kita di sini buat apa gitu maksudnya? Michi sih nggak berniat lama-lama ya. Setelah proyek sabun cair ini selesai, Michi mungkin mau mencari ke tempat lain. Mau cepet-cepet balik gitu ke alamnya kita. Iya. Zero juga pengen cari cara balik. Well, gue di sini masih ada tujuan sih. Satu, gue ngikut kelas Ranger, terus minggu depannya ngikut kelas Rogu. Terus setelah itu bebas. Ya nggak apa-apa sih kalau lebih lama, tapi maksudnya tidak menetap selamanya gitu. Tapi kita itu rumahnya belum kelar direnov kan? Belum bisa ditinggalin berarti kan? For now. Nanti kalau hotelnya udah mau deket-deket habis, coba tanya aja sama rajanya. Rajanya kan tadi bilang iya. Hanya buat kita aja, buat kita supaya kita nggak ada expense tambahan hotel sih. Ya jadinya kalau kapan-kapan kita balik ke sini gitu. Apalagi kalau request kan. Kecuali di kota lain ada Guild Master lagi. Ya nggak apa-apa sih kalau emang mau disimpan aja. Atau siapa tahu bisa diprofitkan, disewain kah atau jadiin toko kayak? Bikin kos-kosan. Iya bisa. Mau diserahkan kepada siapa yang kita percaya? Toko jual sabun bisa tuh kalau ntar jadi. Iya bisa tuh. Sama Mbak Rani. Iya. Tokonya dia suruh tutup. Saingan. Gabung buat saya sih, jadi ya saya masih muda. Merusak ekonomi. Kalau si Sigurd sih jujur nggak ada rencana mau balik lagi ke dunia sebelumnya, bakalan stay di sini. Ini Paul juga dia nunggu sih denger kalian pengen balik lagi juga. Dia udah kayak nyiapin hati kayaknya nggak bisa balik lagi. Tapi kan kita masih punya tugas dari siapa itu? Naga konfeti. Naga konfeti. Godamit. Iya, Godamit juga lucu soalnya. Iya. Ya udah tunggu sampai di renov dulu aja lah, kalau misalnya emang bagus baru kita tentuin lagi ntar. Iya boleh. Bisa jualan juga. Iya. Tapi si Michi bertekad dalam waktu dekat mau mengembalikan si Pitak. Kasihan dia. Kasih hair tonic. Iya, nanti Michi carilah di Picky Herb. Pakai cuka apel tuh sama minyak kelapa. Makanya kan tadi cari kemiri juga. Buat rambutnya. Iya, buat rambut. Ada. Beli ya? Tadi yang di listnya ada minyak kelapanya. Ada minyak kelapa, minyak tim, minyak apa? Banyak kok. Oh iya, boleh lah minta sedikit ya Mbak Pal. Iya, nanti buat si lebih. Pitak. Iya. Virgin oil,
Virgin oil. Iya, namanya Virgin Oil. Iya, coconut virgin oil. Iya. Oke lah. Oke, Oke. jadi kita istirahat dulu nih hari ini. Istirahat. Yes. Yap. Michi tidur sama Sigurd atau tidur lagi? Lebih aman di sini kali ya. Oke. Kalau ada apa-apa sama si Pitak, ada 2 orang yang lainnya yang bantuin. Oke. Jadi Sigurd pelan-pelan udah mau nengok ke Zero sama ke Nick sambil muka melas soalnya. Iya, barengan. Ya bareng 3 sayang satu kamar sih. Sebenarnya Michi juga nggak keberatan kok kalau satu kamarnya sama babang-babang yang berdua ini. Jadi melas syukurin kali ya. Kan ada babang Jiro-nya. Aduh, itu kenapa? Ada yang ngamuk. Ada yang ngamuk. Atau next pindah sama Sigurd aja biar Babang Zero sama Michi gitu. Michi dengan senang Apa? hati. No comment. Bukan gue yang ngomong. Apa? Oke, bye Sigurd. Ayo Nix. Ini selesaikan dengan gunting batu kertas. Sigurd itu pasti di polemik ini. Kembali ke kamar, aku ke kamar Michi aja lah, bobo duluan. Sebelum tidur, Michi mau coba ini dong projectnya lagi. Sama Jumitan juga mau bikin beras kunyit asam. Oke. Sekarang karena kalian juga nantinya juga bakal long rest juga, jadi ya kan. Karena kalau enggak, kalian sudah ngelakuin ini kan sangat-sangat melelahkan nih. Ya kan, kalau kamu mau ngelakuin lagi point of exhaustion kan. Jadi karena kalian long rest juga. Roll 1d100 ya? Ya, seperti biasa. Bukan mau project sih, mau celupin anak panah ke itu botol poison yang tadi dapat. Kalau Kenapa sih nggak pernah bener? Apa gitu? Soalnya kan kalau lo celupin poison sekarang, nanti si poisonnya kering sendiri. Dia nggak stay ya. Oke. 67 jatuh. Sukses. Jadi kamu sukses membuat satu lagi. Michi, hasil. Tapi Jumintan bikinnya kunyit asam. Oh, kamu bikin kunyit asam, berarti beda dari. Yo. Masih nyampe kan, kamu kan DC-nya 56. Kamu di atas 56 kan, 67. Masih nyampe, kamu dapat satu kunyit asam. Yeay. So, Michi yang masih gagal, tambahin 1 tick lagi. Kunyit asam. Ya. Training mau di-take juga atau gimana? Anggap aja karena itu jamu-jamuan yang kurang lebih sama, kamu dapetin 3 lagi. Terus selanjutnya kalau udah pernah jadi 10, ntar kamu punya skillnya kayak drawing, kayak apa, tapi skill namanya membuat jam. Mau nanya dong, ini kan udah 6 kali. 6 kali gagal. 3 kali Yang ke-7 kali itu batasnya seberapa sih? Kalau yang tier 3-nya harus batasnya adalah sudah lebih mudah. Jadi harusnya lebih DC-nya lebih rendah. Nggak 56 lagi. Hampir dari separuhnya 50 sih. Jadi sekitar 25 kan. Yang berikutnya. Karena kamu nggak pernah mau tidur sama Sigurd, makanya gagal. Kamu kurang
kurang ada narasi, jadi rollnya gagal. Ini ya Pak DM ya. 1D100. Tidak satu pun nembus di atas 50 Pak DM. 6 kali. Ada. Oke, Michi stres karena selalu gagal bikin sabut Boire. Ya. Ya. Dia tidur dalam stresnya dan kalian semua bobo. Dikala kalian semua bobo, Oh, ya? Kenapa? enggak. Gua tadi gua kira belum makan terus tadi udah di istana lupa. Udah kan tadi kalian makan malam? Ya udah. Pada saat kalian semua bobo, Tunggu, sebelum bobo, pokoknya si Pitak udah dikasih makan dengan sisa makanan tadi ya. ya. Kita akan masuk ke areanya Michi dulu. Mimpi. Mimpinya Michi. Ya. No. Tinggal Juminten yang Ini belum. Ya? penasaran nih. Dari Ini mana penasaran munculnya Michi nih? nih. Michi manusia ini, masih manusia. Michi manusia. Gak lahir dari batu juga, Babang. Prasakti dia. Mati. Iya. DC kayaknya. Siapa Atau yang ganti DC? ganti lagu kayaknya. Ganti lagu. Oh, lagu. Oh, kirain. Kalian dengeran nggak lagunya? Kalau gue sih Kedengeran. Oke. Jadi Michi. Oke. Oke. Michi saking stresnya membuat sabun. Tuh. Yang menghasilkan dia sebegitunya amat tidurnya agak gelisah. Dia mengingat lagi masa-masa indahnya dulu ketika dia masih ada di dunianya dia sendiri. Tuh. Sebelum akhirnya dia menghilang bersama kalian ke dunia yang ajaib ini. Flashback demi flashback seperti kilatan cahaya pada jendela kereta api yang melewati terowongan sampai akhirnya tiba-tiba gelap dan Michi teringat saat-saat ketika dia kumpul dengan teman-teman sebayanya, bukan sebayanya mungkin bisa dibilang sederajatnya atau sejenis itu. Para teman-teman high class-nya dia, para teman-teman sesama artisnya dia yang menjadikan dia suka berkumpul, suka makan, suka minum-minum, suka pesta-pesta dan segala macam. Tuh. Mereka biasa bercanda-canda satu lain terkait bagaimana Michi itu berlaku seperti apa adanya. Michi pun juga senang. Sampai akhirnya Michi mendengar bahwa dia sama temannya. Kata temannya, nih teman kita mau nikah nih, gitu. Katanya sih mau nikah gitu. Menurut lo siapa yang ngelamar duluan atau yang cewek? Dia nanya ke Michi. Dia nanya ke Michi. Kalau dilihat-lihat yes, gelagat-gelagatnya si Jessica ini gitu kan, itu agak-agak sedikit agresif. Gua rasa ya, dia tuh yang maksa-maksa lekongnya buat duluan minta ngelamar gitu. Dibilang dia secara langsung ngelamar sih enggak, tapi maksa-maksa mulu kayaknya. Jadi yang perempuan ya?
perempuannya akan ngelamar duluan. Bukan ngelamar duluan sih, lebih kepada maksa-maksa minta cowoknya ngelamar gitu. Oh, dia yang ngelamar. Jadi cowoknya yang ngelamar nih yang duluan. Gitu. Oke, boleh. Kalau kamu mihak cowoknya, aku mihak ceweknya deh. Ih, lu kan nggak tahu sifatnya Jessica. Jessica itu punya pride, tapi juga nggak mau kan ditungguin lama kayak gitu digantung. Ih, Tenang aja, Michi. Lihat siapa yang duluan. Tuh. Terus akhirnya kalian bersenang-senang. Tuh kan? Aku minta kamu ngerol konsep. Constitution saving throw. Untuk melihat apa kamu mabuk atau tidak. Oke, 8. Roll pertama adalah mimpinya kurang dari 10. Ya. Kamu ngerol 8 kan. Kamu cukup mabuk dengan itu. Kamu ngelihat apa yang kamu bicarakan dengan temanmu itu, bahwa yang namanya tadi Jessica dan cowoknya itu ada satu meja panjang juga sama kalian. Mungkin tapi di ujung sana, kamu di ujung sini. Terus mereka membicarakan bahwa, oh iya, kalau nanti mereka nikah, lu mau nggak? Michi gitu, gratis deh, gratis Michi. ih, Michi tuh udah punya harga kali. Kayak gini aja pakai gratis, gak modal banget sih. Katanya mereka cuman, ya mau gimana? Kita kan temen udah lama. Duh, teman gak gini-gini juga keles. Kan males ya jadinya. Terus habis itu kamu mulai agak-agak pusing kepalanya, sampai akhirnya kamu mulai nggak sadarkan diri. Kamu bangun di suatu apartemen, mungkin suatu tempat tidur kali. Kamu bangun di tempat tidur, kepalamu agak-agak sakit, dan ketika kamu balik badan, si cowok yang tadi dibicarakan ya, itu seranjang dengan kamu. Yang kamu baru lihat sekarang sih, dia telanjang dada. Tidur pulas. Iya, lagi tidur pulas. Udah sampai situ doang. Apa yang mau kamu lakukan, Michi? Michi kebangun terus kaget. Nutup mulutnya pakai tangannya. Masih shock. Damn. What's going on here? Duh, kelupa lagi ada apa tadi semalam? Terus mati gue. Ketahuan Jessica bisa dibunuh gue. Gimana ini? Michi habis itu langsung pakai baju. Terus habis itu langsung pergi dari situ. Oke, kamu berusaha untuk pakai baju, kamu, ya kan? Aku minta kamu roll perception. Oke. Kamu langsung tiba-tiba buru-buru, nggak merasa atau ada yang manggil kamu atau apa, tapi kamu langsung pergi dari apartemen itu. Dan keadaan mungkin rambut masih acak-acakan. Dan akhirnya kamu, ya kan, sampai di mana, di luar dari gedung itu, dari apartemen si cowok itu. Kamu coba lihat HP, gitu kan? Ternyata ada udah 10 panggilan. Miss call kamu. Sampai akhirnya ternyata 10 panggilan itu, ya kan, dari yang namanya Jessica itu tadi. Tuh, neleponin kamu, gitu kan. Apa kamu akan angkat, kamu akan telepon balik, atau kamu akan diamkan aja? Diamin aja. Oke. Memorinya berlalu ketika kamu mendiamkan.
kamu persis ketika kamu lagi melihat diam, kamu jadi tersadarkan sama sebuah pesta lagi kamu menghadiri gitu kan, dan temanmu bilang, tuh kan Michi, gitu, kamu hebat banget melakukannya, tuh cowoknya dong yang melakukan, bener kamu, kalau Jessica tuh masih mau nunggu teman-temanmu gitu. Jadi gimana? Mereka katanya mau tuh nyawa kamu sebagai penata riasnya. Kamu mau jadi nggak jadi penata rias mereka? Kayak kamu ngeliatin mereka, cowoknya ngeliatin kamu balik dan dia tersenyum agak manis. Teman-temanmu sih wajar disenyumin kayak gitu. Reaksimu gimana? Karena Michi itu punya sense yang sudah bergelut lama di bidangnya dia, senyuman yang dilemparkan oleh si cowok itu terasa berbeda dengan senyuman kebanyakan orang. Jadi jiwa melencongnya si Michi ini merasa tertantang. Terus dengan masih menatap cowok itu, tapi masih ngomong sama teman-teman ceweknya yang lain, Michi bilang, ya boleh. Terus sambil senyum balik ke cowoknya. Masih sambil agak mabok. Oke. Terus teman-temanmu mulai teman-temannya kamu yang lain mulai manas-manasin. Tuh. Kamu tahu nggak? Tuh. Cowok ini jangan-jangan punya selingkuh loh. Kenapa dia minta buru-buru nikah? Tuh. Katanya selingkuhannya lebih cakep daripada Jessica. Tuh. Terus kayak, iya, katanya dia artis luar negeri, katanya dia penyanyi, begini, begitu. Kayak kamu dipanas-panas. Cowok itu kayak direndahkan banget sama teman-temanmu. Aku minta kamu roll wisdom save. Oke. Kamu cukup bisa untuk menahan amarah di mana mereka akhirnya cukup berhenti untuk tidak membicarakan soal pacar gelapnya si cowok itu. Tapi kamu tahu apa yang mereka maksud. Kamu tahu apa yang terjadi di hari itu. Kamu tahu juga apa yang akan terjadi nanti. Tuh. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Michi cuma bilang, aduh, girls, kalian nggak tahu deh apa yang terjadi di antara hubungan mereka berdua. Jadi menurut gue, stop deh buat kayak gitu. Nggak oke tahu. Biar bagaimanapun tuh mereka mau merit. Harusnya kita sebagai temen tuh ngedoain yang bagus-bagus. Gimana sih? Udah deh, kalian nggak ngerti cowoknya itu kayak apa. Abis itu ya udah, Michi pergi dari situ. Oke. Kamu pergi dari situ, ya kan? Kamu keluar dari tempat pestanya, keluar dari restorannya, terus kamu tiba-tiba ada yang manggil dari Michi, wait. Suaranya agak gentle, lembut, enak didengar oleh telingamu. Kamu lihat ke belakang, ada cowok yang tadi itu kan sudah ngasih kamu undangan. Tuh. Undangan yang isinya kapan dia bakal nikah. Terus ya tadi kita lagi bagi-bagi, tapi kamu nggak ada dan katanya kamu pergi. Jadi ya aku yang datang ke sini nih. Nanti datang ya. Terus Michi dengan canggungnya bilang, oh iya. Oke. Aku minta kamu nge-roll wisdom save lah. Waduh. Oke. Yang kali ini kamu menyatakan dengan iya gitu. Tapi hatimu sedikit sakit.
Entah sakit karena apakah kamu sakit, apakah karena kamu ditinggal, tapi hatimu sakit. Tuh. Kamu nggak yakin apakah iyamu itu menjadi suatu janji atau cuman itu adalah suatu cerita di mimpi yang lain. Oke. Dan kamu bangun di tengah-tengah malam dengan meneteskan air mata. Silakan kamu terjemahkan sendiri apa arti kata air mata itu bagi seorang Michi, ya kan? Nah, break aja dulu sampai sekian. Oke. Ya, oke, kita Breaknya lanjut maksudnya lagi. udahan dulu. Iya, kita udahan. Oke, iya. Oke. Kita cek poin dulu sampai sekian. Jadi terakhirnya adalah kalian tidur. Besok kalau misalnya ada yang mau dilakuin lebih cepat, kita bisa ngelakuin lebih cepat. Jadi nggak usah harus di role playin gitu. Kita tinggal Oke. misinya aja.